Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang bagaimana mengalami jawaban doa. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Adakah saudara sudah mengalami jawaban dari doa-doa saudara? Adakah saudara sudah mengalami jawaban dari seruan dan kerinduan saudara di hadapan Tuhan? Saya rindu kalau saudara sudah mengalami jawaban-jawaban doa saudara, saudara saksikan apa yang saudara alami, jawaban doa apa yang saudara alami, dan bagaimana saudara mengalami jawaban-jawaban doa tersebut, supaya kesaksian saudara menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang lain, dan mereka pun akan terus bersemangat untuk berdoa. Silahkan tuliskan kesaksian saudara di kolom-kolom komentar video ini saudara. Bagi saudara yang belum mengalami jawaban dari doa-doa saudara, jangan putus asa, jangan undur, jangan lemah saudara. Tetap semangat, kita akan terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami jawaban dari doa-doa dan pergumulan kita. Firman Tuhan memberi jalan bagi kita saudara. Firman Tuhan akan menerangi kita bagaimana kita mengalami rancangan Tuhan perkara besar. Bagaimana kita mengalami jawaban-jawaban doa kita. Itu sebabnya terus siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan renungan ini dengan segenap hati saudara, dan kemudian ambil komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia,
Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka citalah dan merataplah. Hendaklah tawamu kau ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yakobus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bagaimana supaya mereka mengalami jawaban-jawaban doa. Karena di sini ditegaskan bahwa mereka tidak mengalami jawaban doa, itu disebabkan oleh beberapa hal. Ada alasan sehingga mereka tidak mengalami jawaban-jawaban dari doa-doa mereka. Mereka mungkin berseru kepada Tuhan. Mereka sudah lama berseru kepada Tuhan, tetapi doa mereka tidak dijawab. Seruan mereka tidak dijawab. Dan kemudian mereka protes, mereka bersungut-sungut kenapa sebagai anak-anak Tuhan doa mereka tidak dijawab. Dan kemudian Yakobus menegaskan kenapa doa-doa mereka tidak dijawab, atau kenapa mereka tidak mengalami jawaban doa. Dan mungkin hari ini, saudara, ada saudara anak-anak Tuhan yang saudara sudah berdoa, saudara sudah lama berdoa, saudara telah menaikkan permohonan doa saudara, tetapi doa saudara belum dijawab, saudara belum mengalami jawaban doa. Saudara merindukan jawaban-jawaban doa, tetapi sampai hari ini saudara belum mengalami jawaban doa. Mari kita belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami jawaban doa di dalam hidup kita. Yang tentu saja semua kita rindu kita mengalami jawaban-jawaban doa kita. Yang pertama kita akan lihat, saudara, dikatakan di ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, saudara, di ayat 1 dan ayat kedua ini Yakobus menegur anak-anak Tuhan karena mereka sibuk melakukan hal-hal negatif, karena mereka sibuk hidup dengan cara hidup yang negatif, bahkan cara hidup yang fatal, cara hidup yang brutal, cara hidup dunia, di mana mereka bertengkar, lalu kemudian malah saling membunuh, mereka iri hati. Mereka melakukan itu semua dalam kehidupan mereka. Itu menjadi gaya hidup mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mencapai apa yang mereka inginkan. Dan Yakobus menegaskan bahwa mereka tidak mencapainya. Kenapa? Karena mereka tidak berdoa. Karena mereka sibuk hidup dengan cara-cara hidup yang negatif, dengan karakter, sifat, perbuatan hidup yang negatif. Nah, saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini. Terlalu banyak orang-orang yang hidup dengan cara hidup yang negatif, dan dengan cara hidup yang negatif itu membuat mereka tidak mempunyai cara hidup berdoa, tidak mempunyai sikap atau kebiasaan hidup berdoa. Padahal mereka punya keinginan, mereka punya kerinduan, tetapi mereka tidak mencapainya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kebiasaan hidup berdoa,
Kenapa mereka tidak memiliki kebiasaan hidup berdoa? Karena mereka terbiasa dengan cara-cara hidup yang negatif. Terkadang orang mempersalahkan situasi, orang mempersalahkan Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa apa yang kuinginkan tidak tercapai? Padahal ketika dikoreksi, ketika dianalisa dalam hidupnya, dia tidak mencapai apa yang dia inginkan karena dia tidak berdoa. Kenapa dia tidak berdoa? Karena terlalu banyak cara hidup, karakter, kebiasaan negatif yang memenuhi kehidupannya. Dia hidup dengan cara hidup yang negatif, dia sibuk dengan cara hidup yang negatif, sehingga kebiasaan hidup berdoa itu tidak ada di dalam hidupnya. Itu sebabnya Yakobus berkata di sini, kenapa kamu tidak mencapai apa yang kamu inginkan? Karena kamu tidak berdoa. Kenapa kamu tidak berdoa? Karena hidupmu itu dipenuhi oleh cara hidup, kebiasaan, karakter, tabiat negatif. Saat ini saudara, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saudara hari ini memiliki gaya hidup berdoa? Bahkan apapun yang terjadi, saudara tetap hidup berdoa. Atau jangan-jangan kita menginginkan jawaban doa, padahal kita tidak berdoa. Hidup kita dipenuhi oleh cara hidup, tabiat, dan kebiasaan negatif. Kita lupa berdoa karena hidup kita terlalu negatif. Begitu banyak orang-orang yang mengalami situasi dan kondisi yang demikian, saudara. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan saudara, kalau saudara mau mengalami jawaban doa, berdoalah dan tinggalkan cara hidup, karakter yang negatif. Dan dikatakan juga saudara bahwa di ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperolehnya karena kamu tidak berdoa. Di sini dikatakan bahwa ada keinginan, menginginkan sesuatu, lalu kemudian juga disebutkan bahwa tidak mencapai tujuan. Ada keinginan, ada tujuan. Lalu kemudian keinginan dan tujuan itu harus disampaikan kepada Allah melalui doa. Dan kemudian kita akan mengalami jawaban doa. Artinya dalam hidup ini saudara, kita harus menargetkan apa yang menjadi tujuan-tujuan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Dan atas kerinduan dan keinginan itu jangan isi dengan hal-hal yang negatif. Jangan campur, jangan gabungkan keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan kita itu dengan tabiat negatif, dengan cara hidup negatif. Tetapi susunlah, wujudkanlah keinginan dan tujuan-tujuan kita itu dengan berdoa kepada Tuhan. Wujudkanlah itu melalui doa di hadapan Tuhan. Artinya naikkan keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan saudara melalui doa kepada Tuhan. Hari ini adakah yang menjadi kerinduan saudara? Adakah kerinduan-kerinduan dan tujuan-tujuan saudara? Tentu saja ada saudara. Kalau hidup kita tanpa tujuan, hidup kita tanpa keinginan, itu hidup yang tentu saja begitu gersang. Saya percaya setiap saudara punya keinginan. Dan keinginan itulah yang menumbuhkan gairah dalam hidup ini saudara. Saya percaya saudara punya tujuan-tujuan yang saudara rindu capai dalam hidup saudara. Dan tujuan-tujuan yang saudara ingin capai itulah yang menimbulkan gairah dalam hidup saudara, yang menumbuhkan gairah dalam hidup saudara. Dan bagaimana supaya keinginan dan tujuan-tujuan kita itu tercapai? Mari kita naikkan itu dalam doa dan jauhkan diri kita dari hal-hal yang negatif, pertengkaran, iri hati. Dan apa yang kita inginkan itu bukan hawa nafsu tentu saja, karena hawa nafsu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan itu dengan penuh kemurnian di hadapan Tuhan. Artinya saudara, yang pertama saat ini saya mengajak anak-anak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang menjadi tujuan saudara? Mari kita sama-sama naikkan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi tujuan saudara di hadapan Tuhan melalui doa-doa kita.
dan percaya Allah mendengar doa kita dan Allah sanggup menjawab doa-doa kita. Tentukan tujuan saudara, tentukan apa yang menjadi keinginan-keinginan saudara, tentukan target-target saudara di dalam hidup saudara, lalu kemudian mari kita naikkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Maka ketahuilah saudara bahwa lebih dari apa yang saudara doakan, Allah sanggup lakukan. Lebih dari apa yang saudara rindukan, Allah sanggup lakukan. Saudara, di tahun yang lalu saya menghadapi satu situasi yang sangat sulit. Situasi yang sangat berat. Dan dalam situasi yang berat itu saudara, itu bisa saja membuat saya menjadi berpikir negatif, membuat saya berputus asa, membuat saya mengisi hidup saya dengan hal-hal negatif. Tetapi saya memilih melakukan firman Tuhan. Dalam situasi yang berat itu, saya menentukan apa yang saya inginkan, apa yang saya mau capai dalam situasi yang sulit dan berat itu. Lalu kemudian atas keinginan-keinginan itu, atas target-target yang saya mau capai, bersama dengan istri saya kemudian mulai berdoa, mulai bermohon, mulai menangis di kaki Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, memohon mujizat Tuhan, memohon Allah ikut campur tangan atas situasi yang berat yang sedang kuhadapi. Lalu kemudian kami melihat saudara bahwa Allah melakukan lebih dari apa yang kami doakan. Bahkan jauh melampaui apa yang kami doakan. Kami minta 1, diberi 5 bahkan sampai 10. Dahsyat Tuhan bekerja. Ajaib Tuhan bekerja. Itu sebabnya saya mau menegaskan kepada saudara, saat ini hidupmu berat, ada masalah, ada persoalan, ada beban dalam hidupmu. Saat ini tentukan apa yang saudara inginkan atas semua situasi itu. Tentukan apa yang saudara rindukan. Kalau saudara sakit, saudara rindu kesembuhan. Kalau saudara ekonomi saudara hancur, saudara rindu pemulihan ekonomi. Kalau saudara bermasalah, saudara rindu masalah saudara selesai. Mari mulai tentukan target saudara, tentukan keinginan saudara, dan mulai naikkan dalam doa kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita serukan kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalaminya. Jawaban-jawaban dari Tuhan akan terwujud dalam hidup saudara. Saudara akan melihat Allah melakukan lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara rindukan di dalam kehidupan saudara. Mari mulai berdoa saudara. Doakan kerinduan-kerinduan saudara, doakan seruan-seruan saudara kepada Allah. Itu hal pertama yang Tuhan ingin kita lakukan saudara. Kalau kita merindukan, kita mengalami jawaban-jawaban doa. Singkirkan hal-hal yang negatif, singkirkan karakter, sifat, perbuatan-perbuatan yang negatif. Lalu kemudian mulai tentukan apa yang menjadi kerinduan saudara, tujuan saudara. Lalu naikkan itu dalam doa-doa dan permohonan saudara secara konsisten kepada Tuhan. Maka sekali lagi, saudara akan mengalami lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara pikirkan. Hal kedua saudara, yang harus kita lakukan untuk kita mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita, itu ada di ayat yang ketiga, di mana firman Allah berkata, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Nah saudara, hal yang ditegur oleh Yakobus dari umat-umat Tuhan di sini adalah bahwa mereka tidak menerima jawaban-jawaban dari doa mereka, padahal mereka sudah berdoa. Kalau yang pertama tadi mereka ditegur karena mereka tidak berdoa, mereka sibuk dengan hal-hal negatif. Tetapi yang kedua ini mereka sudah berdoa. Ada sekelompok orang yang mereka sudah berdoa, mereka sudah naikkan doa-doa mereka, bahkan mereka konsisten berdoa, mereka setia berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah mereka salah berdoa. Kenapa saudara? Karena apa yang mereka doakan itu hendak mereka gunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka.
Apa yang mereka doakan itu hendak mereka habiskan untuk hawa nafsu mereka. Jadi masalah atau kesalahan dari doa mereka di sini adalah apa yang mereka minta, mereka mau gunakan itu untuk hawa nafsu mereka. Itu yang menjadi masalahnya, saudara. Nah, jadi yang ditegur dari umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah mereka sudah berdoa tetapi mereka salah berdoa. Di mana kesalahan dari doa mereka, mereka mau menggunakan apa yang mereka doakan itu untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara berdoa di hadapan Tuhan, maka analisa terlebih dahulu, koreksi terlebih dahulu doa-doa saudara. Apakah doa-doa saudara itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu saudara? Ataukah doa-doa saudara itu saudara rindukan untuk saudara bisa menjadi berkat? Artinya saudara, dalam hidup ini pada prinsipnya, apapun yang kita lakukan, seharusnya semuanya yang pertama jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang pertama, karena Allah tidak akan melakukan apa yang melanggar karakternya, melanggar sifatnya. Kalau kita meminta sesuatu itu melanggar sifat dan karakternya, melanggar sifat dari Allah itu sendiri, maka Allah tidak akan lakukan itu bagi kita. Maka yang pertama adalah bahwa apapun yang kita mohonkan, maka seharusnya itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kedua, apapun yang kita mohonkan, maka seharusnya itu sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu dua hal yang sangat prinsip, saudara. Yang pertama, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, jadi berkat bagi orang lain. Nah, yang menjadi masalahnya bagi jemaat yang ditegur oleh Yakobus ini, tidak ada di sana untuk kemuliaan Tuhan dan tidak ada di sana jadi berkat bagi orang lain. Yang ada di sana adalah memuaskan hawa nafsu. Dan itu yang sering kali banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Apa yang dimohonkan, apa yang dirindukan, itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk jadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau kita mengoreksi diri, saudara, atas segala kerinduan-kerinduan kita, atas segala doa-doa kita, atas segala permohonan-permohonan kita. Adakah kita sudah naikkan itu semua berdasarkan kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan, berdasarkan kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Kalau kita dasarkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, kalau kita dasarkan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, kita akan menyaksikan bahwa lebih dari apa yang kita pikirkan, Allah kerjakan bagi kita. Ada begitu banyak kesaksian, saudara. Ada satu kesaksian dari seorang anak Tuhan di negara Korea, saudara, di mana saya tahu kesaksian ini karena saya sering mendengar dan saya lihat bekas wujud dari kesaksian ini. Saudara, ada satu anak Tuhan di mana dia punya satu perusahaan. Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kalau Engkau memberkati perusahaan ini, maka aku akan membangun 100 gereja di masa hidupku. Satu demi satu aku akan bangun tahun demi tahun. Itu yang dia doakan kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Bahwa dia membangun perusahaan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dia mau membangun 100 gereja di seluruh dunia di sepanjang hidupnya. Dia mau jadi berkat bagi orang lain juga, supaya anak-anak Tuhan di pelosok-pelosok bisa diberkati. Anak-anak Tuhan di pelosok-pelosok bisa beribadah ketika mereka punya rumah ibadah. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Akhirnya perusahaan yang dibangun anak Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Perusahaan ini semakin maju dan semakin berkembang, semakin maju dan semakin berkembang. Bahkan hari ini di setiap rumah-rumah kita, saya percaya ada merek dari perusahaan ini, sekalipun saya tidak menyebutkan merek dari perusahaan ini, saudara. Artinya perusahaan ini semakin maju, semakin maju, semakin maju dan semakin maju.
bahkan jadi perusahaan yang begitu maju di negara Korea, saudara. Lalu kemudian ini sudah menjadi bukti bahwa ketika anak Tuhan ini merindukan supaya perusahaannya bisa jadi berkat bagi banyak orang, bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab doanya, menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan yang begitu berkembang, begitu maju. Dan pada akhirnya beberapa tahun yang lalu saya mendengar anak Tuhan ini kembali meningkatkan komitmennya dan kerinduannya. Dia berkata bahwa, Tuhan, kalau Engkau terus memberkati perusahaan ini, aku akan membangun 1000 gereja selama aku hidup. Lihat saudara, tadinya ketika dia berkomitmen untuk membangun 100 gereja, Tuhan berkati dahsyat dan luar biasa. Dan sekarang dia bahkan sanggup untuk membangun 1000 gereja selama dia hidup, selama dia ada di dunia ini. Dia mau membangun 1000 gereja di seluruh dunia ini. Hari ini mari kita lihat ke dalam hidup kita, saudara. Kita belajar dari anak Tuhan ini. Apa yang kita lakukan selama ini? Apa yang sudah menjadi dampaknya bagi orang lain? Apa yang kita rindukan selama ini? Apa yang kita perjuangkan? Apa yang kita doakan? Apa yang sudah menjadi dampaknya bagi kemuliaan nama Tuhan? Jangan-jangan apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu semua hanya untuk hawa nafsu kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara, di dalam kehidupan saya ada kerinduan-kerinduan, dan saya juga ada komitmen-komitmen di hadapan Tuhan. Dan saya percaya apa yang menjadi kerinduan saya diwujudkan oleh Tuhan, dan aku pun akan mewujudkan komitmen-komitmenku di hadapan Tuhan. Saya percaya dengan kerinduan itu Allah akan mewujudkan perkara besar lebih dari apa yang kupikirkan. Atas kerinduan dan doa-doa itu Allah akan mewujudkan perkara besar lebih dari apa yang kuinginkan, dan aku pun percaya itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya hari ini mari analisa kehidupan saudara. Apa yang saudara rindukan, apa yang saudara doakan, sudahkah itu untuk kemuliaan Tuhan, dan sudahkah itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Mungkin saat ini saudara punya kerinduan supaya apa yang Tuhan wujudkan dalam hidup saudara itu bisa berdampak bagi pekerjaan Tuhan, itu bisa berdampak bagi jiwa-jiwa. Mari saudara doakan itu terus, maka saudara akan lihat Allah mewujudkan lebih dari apa yang saudara doakan. Jadi yang kedua yang kita lihat di sini, kenapa umat-umat Tuhan pada waktu itu tidak menerima jawaban doa? Karena mereka salah berdoa. Di mana salahnya mereka berdoa? Mereka berdoa, mereka memohon, dan mereka mau menggunakan apa yang mereka doakan, apa yang mereka mohonkan itu. Mereka mau habiskan, kalau itu dijawab Tuhan, mereka mau itu gunakan itu semua untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Padahal seharusnya dalam hidup ini, apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, seharusnya yang pertama jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan yang kedua jadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau itu yang kita lakukan, percayalah bahwa saudara akan mengalami berkat yang dahsyat dan berlebih dalam hidup saudara. Kemudian yang ketiga saudara, yang menjadi kesalahan umat-umat Tuhan pada waktu itu, sehingga mereka tidak mengalami jawaban-jawaban doa mereka, adalah ada di ayat 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang menjadi masalah dari umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah mereka tidak setia kepada Tuhan. Malah dikatakan di sini, mereka bersahabat dengan dunia. Mereka melakukan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang salah di hadapan Tuhan. Mereka hidup melakukan dosa, bersahabat dengan dunia. Sehingga Yakobus berkata bahwa ketika kamu bersahabat dengan dunia, kamu menjadikan dirimu musuh Allah. Jadi bagaimana mereka bisa mengalami jawaban doa sedangkan mereka menjadikan dirinya musuh Allah? Kenapa mereka menjadikan dirinya? Bagaimana mereka menjadikan dirinya musuh Allah? Mereka bersahabat dengan dunia, mereka melakukan dosa, mereka hidup dalam dosa. Sehingga di ayat 5 dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri
kita diingininya dengan cemburu. Bukan hanya Allah tidak akan bekerja mewujudkan doa, bahkan Roh Kudus yang ada dalam diri umat-umat Tuhan, yang Roh Kudus di sana berperan untuk menolong umat-umat Tuhan, untuk menuntun umat-umat Tuhan, bekerja dalam kehidupan umat-umat Tuhan, itu malah diingini Tuhan dengan cemburu, kata firman Tuhan. Artinya apa? Apa yang ada malah akan diambil. Bukannya apa yang didoakan, apa yang dirindukan diwujudkan oleh Allah, malah apa yang ada pun akan diambil jika umat-umat Tuhan menjadikan dirinya musuh Allah dengan bersahabat dengan dunia, dengan tidak setia ikut Tuhan, tidak setia sebagai umat-umat Tuhan. Maka apa yang ada dalam dirinya pun, termasuk roh yang ada dalam dirinya pun, akan diambil, kata firman Tuhan. Saudara, wajar waktu itu umat-umat Tuhan tidak mengalami jawaban doa, karena Allah marah, Allah malah cemburu. Allah menginginkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam diri mereka, yaitu roh Allah. Bagaimana mereka bisa mengalami jawaban doa, sedangkan apa yang ada di dalam diri mereka pun diingini oleh Allah. Bahkan selanjutnya Tuhan berkata, saudara, di ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah menentang orang yang congkak. Firman Allah menegur kecongkakan dari umat-umat Tuhan yang bersahabat dengan dunia pada waktu itu. Dan Tuhan mau mereka merendahkan hati supaya mereka mengalami jawaban dari doa-doa mereka. Bahkan dikatakan ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan mau umat-umatnya tunduk kepada Dia dan melawan iblis. Karena kalau mereka bersahabat dengan dunia, maka iblis akan mulai berperan di sana. Kalau mereka mulai bersahabat dengan dunia, maka iblis mulai akan bekerja di sana. Dan bukannya jawaban-jawaban doa yang akan mereka alami, tetapi apa yang menjadi tipuan iblis, apa yang menjadi siasat iblis, yaitu kehancuran dan kebinasaan, itu yang akan mereka alami. Nah, itu sebabnya firman Allah menegaskan bahwa supaya mereka tunduk kepada Allah, karena selama ini mereka telah tidak setia. Tetapi supaya mereka kembali mendekatkan diri kepada Tuhan dan tunduk kepada Allah, lawan iblis. Ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai semua orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kita lihat jelas di sini, saudara, bahwa masalah dari umat-umat Tuhan pada waktu itu, kenapa mereka tidak mengalami jawaban doa? Karena mereka mendua hati, karena mereka tidak setia. Sehingga Tuhan berkata bahwa mereka harus mendekat kepada Allah, lawan iblis, jangan bersahabat dengan dunia, tetapi dekatkanlah diri kepada Allah. Dan mereka juga harus mentahirkan diri mereka dari dosa-dosa mereka, dari kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Mereka harus hidup dekat dengan Allah. Maka dengan demikian mereka akan mengalami jawaban dari doa-doa mereka. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini, saudara? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah saudara anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan? Anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati dan kebenaran. Itu hal-hal yang Tuhan inginkan dari umat-umat Tuhan pada waktu itu, dan itu juga yang Tuhan inginkan dari kehidupan setiap kita, saudara. Kalau kita rindu mengalami jawaban doa, karena dengan tidak demikian berarti kita bersahabat dengan dunia. Kalau kita bersahabat dengan dunia, itu artinya kita juga bersahabat dengan iblis. Dan kalau kita bersahabat dengan iblis, kehancuran, kebinasaan, itulah yang akan kita alami di dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah hari ini saudara hidup dekat dengan Tuhan? Hidup setia kepada Tuhan? Hidup dalam kebenaran? Mari lakukan hal-hal itu kalau saudara rindu jawaban doa di dalam kehidupan saudara.
Yang menjadi masalah umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah mereka rindukan jawaban doa. Bahkan mereka mungkin berdoa pada waktu itu, tetapi hidup mereka tidak mencerminkan anak-anak Tuhan yang merindukan jawaban doa itu menjadi kenyataan dalam hidup mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka mendua hati. Mereka bersahabat dengan dunia. Dan dengan tidak sadar mereka sedang mengundang iblis bekerja dalam hidup mereka kalau mereka mendua hati dan bersahabat dengan dunia. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan bersahabat dengan dunia, tetapi dekatkanlah dirimu kepada Allah dan lawan iblis supaya dia lari daripadamu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu akan mendekat dan bekerja di dalam hidupmu. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini, bahwa kita sudah belajar bagaimana sehingga pada waktu itu umat-umat Tuhan tidak mengalami jawaban doa. Mereka tidak mengalami jawaban doa karena yang pertama, mereka memang tidak berdoa. Mereka terlalu sibuk dengan kebiasaan-kebiasaan negatif, karakter-karakter mereka yang negatif, perbuatan-perbuatan mereka yang negatif dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak berdoa. Dan tidak mungkin orang yang biasa hidup negatif, saudara, dan kemudian hidup dalam doa, itu sesuatu yang bertolak belakang. Tidak mungkin orang bisa menjalani kehidupan yang demikian, berdoa dengan benar tetapi hidupnya negatif, tidak mungkin. Nah, itu sebabnya umat-umat Tuhan pada waktu itu tidak hidup berdoa, karena mereka penuh dengan kebiasaan negatif. Padahal di sisi lain mereka merindukan jawaban doa. Bagaimana mereka bisa mengalami jawaban doa kalau mereka tidak berdoa? Dan bagaimana mereka berdoa kalau hidup mereka penuh dengan kebiasaan-kebiasaan negatif? Itu sebabnya dalam hidup kita berdoalah. Dan supaya saudara bisa berdoa, singkirkan kebiasaan, tabiat, karakter yang negatif dari hidup saudara, supaya saudara bisa berdoa dan kemudian saudara mengalami jawaban doa. Dan yang kedua, kita juga sudah belajar kenapa umat-umat Tuhan tidak mengalami jawaban doa, karena mereka salah berdoa. Apa yang salah dengan doa mereka? Mereka berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Apa yang mereka panjatkan, apa yang mereka doakan, itu semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Dan tentu saja Allah tidak berkenan kepada hal yang demikian. Yang pertama dalam hidup ini haruslah untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Dan yang kedua haruslah jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita sudah jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sudah jadi berkat bagi orang lain, yakinlah Tuhan akan melimpahkan dalam hidup saudara. Percaya itu, saudara. Aku mengalami dalam hidup ini bahwa jika fokus dalam hidupku memuliakan Tuhan, jika fokus dalam hidupku menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan mencurahkan berkatnya dahsyat berlimpah di dalam hidup ini. Jadi itu yang pertama, renungkan apakah doa-doa saudara tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan renungkan juga apakah doa-doa saudara tujuannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ataukah doa-doa saudara hanya berisi hawa nafsu? Ataukah doa-doa saudara hanya berisi keinginan-keinginan untuk memuaskan hawa nafsu saudara, untuk memuaskan ego saudara? Kalau itu yang ada, maka saudara tidak akan bisa mengalami jawaban doa yang dahsyat dalam hidup saudara. Lalu yang ketiga, saudara, kenapa umat-umat Tuhan tidak mengalami jawaban doa? Karena mereka bersahabat dengan dunia, karena mereka jauh dari Tuhan, karena mereka hidup dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa mereka harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau tidak, maka mereka akan hancur oleh iblis. Itu sebabnya Tuhan juga berkata, lawan iblis supaya dia lari daripadamu. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa hidup dalam daging, keinginan daging. Mereka jauh dari Tuhan, tentu saja iblis mendekat. Dan kalau iblis mendekat, saudara, maka kehancuran yang akan terjadi. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata, dekatkan dirimu kepada Allah, lawan iblis supaya dia lari daripadamu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita sedang kita jalani dalam kehidupan yang dekat dengan Tuhan? Apakah kehidupan yang sedang kita jalani hari ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau tidak, saudara, maka hidup kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan kalau hidup kita jauh dari Tuhan, iblis yang akan mendekat dan menghancurkan hidup kita. Bagaimana kita mengalami jawaban doa kalau kita menjadikan diri kita musuh Allah dan jauh dari Allah? Dekatkan dirimu kepada Allah supaya Tuhan mendekat kepada saudara. Lawan iblis supaya dia lari daripadamu dan jalani hidup benar di hadapan Tuhan.
Puji Tuhan saudara. Artinya kesimpulannya hari ini, kalau saudara rindu jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan saudara, maka berdoalah. Yang kedua, berdoalah dengan benar. Dan yang ketiga, hiduplah dengan benar. Maka dengan demikian kita akan mengalami jawaban doa yang dahsyat dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini supaya saudara mengalami jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka merindukan jawaban doa. Mereka rindu mengalami dan menerima jawaban dari doa-doa mereka. Dan kami sudah belajar firman-Mu bahwa untuk kami mengalami jawaban doa, kami harus berdoa. Ajar anak-anak-Mu untuk hidup dalam doa dan setia berdoa. Ajar mereka untuk tidak jemu-jemunya menaikkan doa-doa dan seruan mereka di hadapan Tuhan. Ajar mereka untuk tidak jemu-jemunya untuk menaikkan seruan mereka sampai mereka akhirnya menerima jawaban doa. Dan firman-Mu juga mengajar kami supaya dalam doa-doa kami adalah untuk kemuliaan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kami. Ajar anak-anak-Mu menaikkan doa-doa yang tujuannya adalah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami menaikkan doa-doa yang benar ini ya Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa untuk kami mengalami jawaban doa, kami harus hidup benar. Kami harus hidup dekat dengan Tuhan dan melawan iblis supaya iblis tidak mencuri apa yang kami rindukan terwujud dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, berkati mereka dan biarlah setiap mereka mengalami jawaban doa di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan. Dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu.
kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anakmu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara,
Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS
dimanapun mereka bekerja, Tuhan memberkati. Biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan
supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.